mungkin ada yang keliru gitu. Jadi sikat giginya pengennya bersih sampai keras sekali, nah itu malah salah. Justru sikat gigi yang benar itu pelan-pelan, nanti ada caranya. Kemudian mulut kering, jadi mulut kering itu juga bisa memicu terjadinya lubang gigi. Kemudian akar gigi terbuka tadi karena gusinya turun. Nah ini yang perlu diketahui bahwa karies berkembang itu pelan dan sering tanpa rasa sakit di awal. Jadi kadang saya nggak rasa sakit apa-apa, tapi tiba-tiba gigi saya lepas atau gigi saya tiba-tiba habis dengan sesaat. Selanjutnya. Nah ini, jadi ada yang unik dengan gigi ini. Misalnya dia ada lubang titik gitu ya, titik lubang di gigi warna kehitaman atau kecoklatan, kayaknya lubangnya kecil. Nah tapi itu seperti piramida, di bawahnya itu sudah besar. Jadi walaupun titik, itu kadang nanti ketika dibersihkan, di bawahnya itu justru juga ada jaringan-jaringan yang sudah terinfeksi bakteri, itu yang harus kita bersihkan. Jadi makanya ini saya ke dokter gigi mau nambah gigi cuman titik, kok tiba-tiba lubangnya besar. Ya karena dibersihkannya harus sampai jaringan yang terinfeksi itu diambil semua. Jadi harus dibur, dibersihkan. Makanya kadang walaupun titik aja gitu ya, mungkin kalau yang punya cucu gitu, titik itu tetap harus segera ditambal gitu, supaya tidak semakin besar gitu. Nah ini gambarnya agak kurang merepresentasikan ya giginya. Nah itu titik, kemudian dia besar. Nah terus kalau dia sudah sampai, jadi lapisan gigi itu yang terluar itu namanya kita nyebutnya email ya, email gitu, atau enamel. Kemudian lapisan yang kedua itu namanya dentin. Yang merah itu adalah pulpa yang bagian syaraf gigi. Nah, kalau lubang itu udah sampai ke yang merah itu saraf gigi, nah itu yang nyut-nyutan, sampai cekot-cekot, sampai tidak bisa tidur. Bahkan pada saat kondisi kita aktivitas biasa mungkin sakitnya tidak terlalu seberapa, tapi ketika tidur bisa lebih parah. Jadi bisa nyunyutan karena posisi tidur itu menyebabkan aliran darah jadi sejajar, makanya dia lebih sakit gitu. Makanya sering sakitnya malam-malam gitu. Malam-malam nggak bisa tidur. Nah, terus minum obat juga nggak bisa. Nah, itu biasanya nanti harus segera tindak ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit untuk kadang dimatikan syarafnya supaya tidak sakit lagi. Dengan sakit hati? Iya. Dengan sakit hati lebih sakit mana? Jangan dua-duanya. Kemudian abses atau infeksi itu kalau kondisi yang udah pernah bengkak ya. Jadi gigi sudah kena syarafnya, sudah mati, kemudian dia mengeluarkan nanah seperti itu. Selanjutnya. Nah, kalau dibiarkan, apa akibatnya tadi ya? Kalau gigi dibiarkan bisa nyeri, ngilu, kemudian bisa infeksi tadi, abses itu nanah. Jadi misalnya ada yang pernah bengkak, nah kalau udah bengkak itu biasanya giginya sudah mati, sehingga perawatannya nanti juga tergantung, bisa dicabut atau dirawat saluran akar. Kemudian bisa sampai ke akar ya, jadi sisa akar maksudnya, jadi sisa akar. Kemudian kalau gigi tidak tertolong sehingga nanti harus dicabut. Nah kalau dicabut berarti kan harus diganti gitu ya, supaya bisa berfungsi lagi untuk mengunyah giginya. Selanjutnya, nah cara mengatasi gigi berlubang, ya kita tahu lubang yang kecil bisa dilakukan penempatan. Kalau lubang dalam harus dievaluasi apakah nanti langsung bisa ditambal seperti itu, atau kadang misalnya Mas dan Mbak pernah ke puskesmas, lalu ini kok saya harus berkali-kali kunjungan ya, setiap minggu harus ke dokter gigi, repot banget. Nah itu tandanya sudah sampai ke akar, sehingga atau ke pulpa, sehingga harus dibersihkan dulu, dimatikan pulpanya, dibersihkan, disteril. Jadi ada bakterinya, disteril setiap minggu, nanti dibersihkan lagi, baru diisi pengisi saluran akar, baru ditambah. Seperti itu kalau perawatan saluran akar. Makanya berkali-kali kunjungan, tidak hanya satu kali. Nah, kalau rusak yang udah nggak tertolong, tinggal sisa akar, udah sisa akar, goyang, nah itu biasanya pilihan terakhir adalah dicabut. Seperti itu. Nah, pencegahannya tentunya banyak ya, nanti salah satunya adalah untuk kontrol rutin, bisa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Next. Kemudian masalah yang kedua terkait mungkin gigi hilang. Pernah menghitung nggak sekarang giginya ada berapa? Mungkin ada yang pernah dicabut atau masih ada yang masih utuh sampai 28 sampai 32. Tinggal dua. Tinggal dua. Tinggal dua, bukan 32 tapi tinggal 2. Ya, minimal ada yang tinggal 1.
2 cukup. Kayak nyanyi. Nah, ya biasanya kehilangan gigi itu kadang bukan hal biasa ya kadang. Tapi kalau bisa sampai benar-benar masih utuh itu luar biasa. Ya gigi biasanya karena tadi lubang dibiarkan, kemudian penyakit gusi atau istilahnya kalau tadi lubang itu karies, kalau penyakit gusi itu periodontitis tadi yang gusinya jendol-jendol, jadi merah-merah terus mudah berdarah. Nah itu penyakit gusi ya. Jadi dalam rongga mulut ini nggak cuma soal gigi, tapi soal kesehatan jaringan lunaknya juga. Jadi ada lidah, ada pipi. Nah itu masuk dalam rongga mulut yang harus kita perhatikan. Jadi misalnya kok aku sariawan orang sembuh-sembuh, kok sariawan nggak sembuh-sembuh. Nah itu segera juga harus diperiksakan dan ke dokter gigi juga. Kemudian dampak bila gigi hilang tadi ya, sulit mengunyah ya. Jadi daharnya jadi pilih-pilih. Kemudian, nah itu menyebabkan asupan gizi menjadi berkurang gitu ya. Kalau kehilangan gigi kan karena sulit, jadi asupan gizinya menurun. Ketika bicara kesulitan, ngaji kepleset-pleset gitu ya. Maksudnya pengennya seperti ini. Nah kalau nanti giginya lengkap bisa berbicara dengan baik, ngaji dengan baik kan menambah semangat ngajinya. Kemudian penampilan juga terpengaruh ya. Kemudian ini kalau gigi hilang semua itu nampak kelihatan lebih tua. Pengennya awet muda terus ya. Kemudian percaya diri juga berkurang. Next. Nah, kenapa ruang gigi misalnya tadi gigi udah dicabut, udah hilang. Nah, ini kenapa nggak boleh dibiarin? Tadi bisa gigi geser. Jadi gigi itu kan saling berkontak satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu hilang, berarti kan dia kehilangan titik kontak. Sehingga dia bisa migrasi atau gerak ke arah ruang yang kosong. Nah, terus kalau bergerak ke arah ruang yang kosong, ada sisa nih di sebelahnya, nyalip-nyalip di situ. Jadi lubang. Jadi karena satu gigi hilang menyebabkan problem-problem yang lainnya. Kemudian gigi lawan, maksudnya adalah gigi antagonis. Misalnya, gigi geraham udah dicabut. Atasnya nggak ada inconnya ya, apa ya? Kontaknya, inconnya atau pasangannya. Sehingga dia akan turun. Begitu pula yang bawah juga bisa naik ke atas gitu. Jadi modot, namanya modot. Modot sehingga itu lama-lamaan bisa lepas. Mending kalau langsung lepas gitu langsung udah nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengenai gusinya jadi jadi karena trauma gigi tadi itu. Makanya gigi modot itu karena kehilangan gigi antagonisnya tadi juga harus segera dirawat gitu ya supaya tidak semakin modot. Kemudian, nah ini tulang menyusut. Tulang itu kan menyangga gigi. Nah, kalau giginya hilang, kan yang disangga nggak ada. Sehingga tulang itu mengecil. Kalau misalnya habis dicabut, itu kan masih biasanya besar gitu ya, bekasnya. Nah, lama-lama itu akan menyusut. Nah, memang seiring bertambahnya umur juga kita ada namanya degenerasi ya, penurunan dari kepadatan tulang dan sebagainya. Itu juga menyebabkan itu. Jadi tulang itu menyusut. Kemudian gigitan jadi berubah. Jadi yang awalnya gigitannya nyaman terus jadi tidak nyaman. Next. Nah, ada beberapa pilihan untuk mengganti gigi yang hilang. Yang pertama adalah gigi tiruan lepasan. Jadi gigi yang bisa dilepas pasang. Itu kalau yang gigi lengkap itu juga bisa. Jadi misalnya udah hilang semuanya diganti namanya gigi tiruan lengkap. Nah, lepas pasang. Terus ada gigi tiruan cekat. Nah, ini tidak bisa dilepas pasang oleh Mas dan Mbak sekalian. Jadi yang bisa melepas pasang cuma dokter gigi. Jadi nanti dia dibuatkan jembatan, ditempelkan di gigi sebelahnya. Kemudian ini yang terakhir adalah implan gigi, itu ditanam. Nah, kalau yang implan gigi ini itu lebih kompleks. Nanti biasanya juga harus ada pemeriksaan darah, bagaimana kepadatan tulangnya. Nah, kalau misalnya ada penyakit diabetes, hipertensi itu gimana harus dievaluasi. Jadi ini cukup kompleks gitu. Tapi memang kalau implan ini juga nggak lepas pasang, jadi nyaman untuk ini. Kemudian, nah masalah yang ketiga tadi setelah gigi hilang adalah masalah mulut dan penyakit tubuh. Nah ini yang kaitannya dengan biasanya sakit-sakit diabetes, kemudian jantung pembuluh darah gitu ya. Contohnya hipertensi tadi dan
paru-paru. Karena tadi gigi itu atau mulut itu kan awal gerbang semua ya makanan. Sehingga itu kesehatan mulut dan periodontal itu jaringan gusi mempengaruhi kesehatan sistemik. Jadi ini tuh saling berhubungan gitu. Jadi antara gigi, diabetes itu berhubungan. Gigi dengan jantung berhubungan. Nah, nanti mungkin dibahas lebih lanjut oleh Dr. Yusrina kalau terkait jantung dan pembuluh darah. Kemudian paru-paru atau radang paru-paru, pneumonia dan sebagainya. Next. Nah, bagaimana mulut terhubung ke tubuh? Nah, mulut itu di atas saya pernah ya, mungkin pengalaman sendiri izin bapak saya kemarin operasi lutut gitu. Pas di medical check up, dicek ternyata kan ada gigi yang sisa akar. Sama dokter ortopedinya diminta untuk cabut dulu. Nah, mulut sama lutut kan jauh ya, kenapa gitu? Ya kan, kalau dipikir ini yang mau operasi lutut, kok mulutnya harus diberesin dulu gitu. Nah, karena memang kita kan semua dari mulut sampai seluruh tubuh itu satu aliran darah gitu. Jadi dari gigi itu bisa menyebabkan mengalir ke jantung, ke paru-paru, ke seluruh tubuh. Makanya dokternya minta bahwa sebaiknya ini diambil dulu untuk sisa akarnya, baru dilakukan operasi untuk mencegah tadi misalnya infeksi-infeksi yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi misalnya mau operasi apa ternyata ada gigi yang lubang, apalagi terkait jantung. Biasanya kadang dokter jantung juga ini ada masalah di gigi, nanti biasanya diminta kan kalau jantung CT scan, ronsen dan sebagainya, ada masalah di giginya diminta untuk beresin dulu, entah ditambal atau dicabut itu karena nanti memang berkaitan seperti itu. Kemudian next. Nah, gigi dan diabetes itu hubungan yang dua arah. Nah, gula darah tinggi, jadi ketika gula darah kita tinggi, gula darah normal itu di bawah 120 ya, kalau tinggi gitu ya 300-500 itu tubuh kita itu mengalami radang secara menyeluruh sehingga berefek dalam rongga mulutnya itu gusinya kadang juga jadi merah, berdarah gitu. Nah, karena diabetes itu penyakit gula itu mengecilkan pembuluh darah, aliran darah ke gigi juga jadi berkurang. Maka gigi juga bisa menjadi goyah. Apalagi kalau kebersihan rongga mulutnya itu misalnya ada karang gigi atau lubang itu tidak dijaga, itu semakin memperparah seperti itu. Jadi memang gigi dan diabetes itu sangat berpengaruh. Jadi banyak pasien datang mengeluhkan gigi goyah, tidak ada karang gigi, tidak ada karies, kok tiba-tiba goyah, ternyata punya riwayat diabetes yang tidak terkontrol. Makanya untuk diabetes itu sebaiknya memang dikontrol supaya tetap dalam kondisi normal, batas normal untuk gula darahnya, sehingga tidak memacu atau memicu terjadinya permasalahan gigi dan mulut. Gitu. Nah, maka untuk Mas dan Mbak yang memiliki gula itu sehingga harus dibersihkan ya mulutnya secara ekstra, jangan sampai ada karang giginya. Kemudian ketika kita merawat gusi atau merawat gigi itu juga mengendalikan kadar gula darah dan periksa gigi secara rutin. Next, kemudian tadi ya terkait jantung itu juga tadi sudah kami jelaskan bahwa dia jadi kadang ada juga yang memangnya cabut gigi yang sering awam di masyarakat ya mitosnya ada cabut gigi menyebabkan buta. Nah itu salah. Yang menyebabkan infeksi ya kemana-mana itu karena tadi sisa akar atau gigi yang berlubang, terus dia menyebar ke area wajah gitu, jadi ke mata dan sebagainya. Dan memang dalam kondisi sakit infeksi itu tidak boleh dicabut. Itu tadi juga menyebabkan penyebaran infeksi itu menjadi semakin kemana-mana seperti itu. Kemudian next. Nah, ini yang terkait paru-paru tadi ya. Jadi bakteri bisa terhirup ke paru-paru, kemudian dia juga bisa menyebabkan sakit ya, radang paru-paru. Next lagi. Ya. Siap. Next lagi kayaknya setelah. Nah, ini bagaimana cara merawat mulut secara holistik? Yang pertama sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Pasta giginya yang penting mengandung fluor. Kalau ada gigi yang sensitif, bisa menggunakan pasta gigi yang khusus untuk gigi sensitif. Di pasaran banyak ya, di marketplace itu banyak
Yang penting dia ada floor, nah itu udah bisa dipakai. Merek apa aja, cocok-cocokan gitu ya. Kemudian bersihkan sela-sela gigi. Jadi misalnya masih ada gigi yang utuh, menggunakan dental floss atau benang gigi. Kemudian kurangi makanan gula atau yang lengket-lengket, karena itu memang memicu terjadinya gigi lubang. Cukup minum air, air putih. Paling tidak habis makan itu kumur gitu. Kalau memang tidak sikat gigi, kan karena sikat gigi itu harus 30 menit setelah makan gitu. Tidak boleh langsung habis makan sikat gigi, itu tidak boleh gitu. Ya, karena itu malah menyebabkan rusak nanti lapisannya. Jadi memang dijeda ya 20-30 menit setelah makan baru sikat gigi seperti itu. Jadi tidak boleh langsung. Oh iya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Pak Hernan kita mulai hidup sehat ya untuk berhenti merokok ya. Kemudian kontrol rutin 6 bulan. Tadi kalau ada sakit itu ya berarti kontrol rutin ke dokter, misalnya ada jantung, kemudian ada diabetes, itu kontrol rutin. Next, nah ini cara membersihkan. Jadi sikat gigi itu gimana? Sikat gigi itu pelan-pelan ya. Pilih sikatnya yang nggak yang lembut banget tapi sedang ya, lembut. Terus kepalanya kalau bisa jangan terlalu besar ya, kecil atau sedang, monggo disesuaikan. Kemudian dia itu arahnya berputar pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang gusinya merah atau berdarah atau apa, itu 45 derajat dari arah merah ke putih kayak bendera kita. Jadi merah ke putih. Jadi bukan putih ke merah. Kalau putih ke merah dari gigi ke gusi itu malah membuka celah di gusinya, nanti makanan mudah masuk. Jadi harus gusi ke merah, kemudian diputar pelan-pelan. Nah, area yang di dalam dari langit-langit itu dikeluarkan, jadi kayak dicongkel gitu. Sambil dicongkel keluar. Sambil nyanyi. Iya. Oh, itu kalau bersihin gigi tiruan ya sambil siul. Ya, kalau gigi tiruan itu sebaiknya dibersihkan di bawah air mengalir. Biasanya tidak menggunakan pasta gigi, atau kalau pakai sabun yang cuci tangan atau sabun cuci buah itu yang cair sedikit aja, dibersihkan pakai sikat gigi yang lembut. Kenapa tidak pakai pasta gigi? Karena pasta gigi itu ada serbuk-serbuknya yang bisa masuk ke dalam gigi tiruannya, sehingga nanti malah mudah rusak gigi tiruannya. Jadi atau malah tidak usah pakai sabun, nggak apa-apa, yang penting disikat, dibersihkan. Kemudian bisa pakai sikat lidah, dental floss. Nah, sikat lidah juga udah banyak ya sekarang di pasaran. Dan merawat gigi tiruan. Jadi gigi tiruan itu kalau nggak dipakai disimpan rendam di air, gitu, ditempatkan di tempat yang next. Nah, ini tadi untuk gigi tiruan ya, dilepas saat tidur. Jadi kalau malam jangan dipakai gitu ya, supaya istirahat, karena itu bisa menimbulkan jamur gitu ya, jamur, kemudian bakteri, luka pas waktu tidur ngeret-ngeret. Nah, itu takutnya itu. Kemudian sikat gigi setiap hari, direndam saat dilepas, dan hindari air yang panas. Next. Nah, kalau mulut kering, ya berbanyak air minum. Kemudian bisa makan permen karet yang tidak ada mengandung gula. Itu memicu aliran saliva. Saliva itu air ludah gitu. Jadi untuk melumasi rongga mulutnya, hindari rokok, alkohol, kafein, kopi ya. Kemudian konsultasikan efek obat dengan dokter. Jadi misalnya ada obat-obatan yang memang dia berpengaruh. Next. Nah, ini kapan harus ke dokter gigi? Intinya adalah segera mungkin. Kalau sudah ada tanda-tanda gigi lubang, tidak nyaman, itu segera konsultasikan dan jangan tunggu sampai sakit. Karena kalau sakit terus kemudian makanan tidak bisa masuk dengan baik, gizi kurang dan sebagainya. Ya, jadi mungkin ada sedikit ya, KS Asyuara 2680, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku ya. Nah itu kita tetap meminta pertolongan Allah ya. Jadi semua kami juga para dokter itu bukan kami yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Next. Ya, sudah. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Mbak Dokter yang luar biasa. Mas dan Mbak sekalian, tidak terasa 30 menit ya. Mbak Dokter dengan begitu gamblang memaparkan apa-apa yang ternyata setelah dipaparkan itu kita baru tahu, oh ternyata salah.
aku sikat gigi nggak benar, gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, kami buka pertanyaan untuk Mbak dan Mas kalian. Yang pertama, termin pertama kita buka 3 pertanyaan. Sebentar ya, apa banyak banget yang bertanya. Penggemarnya banyak, Mbak Dokter. Nah, ini anehnya kan kita itu kadang ke dokter gigi itu lebih takut dan bikin kapok gitu ya. Dan kita kesananya itu berkunjungnya itu kalau pas sakit saja gitu ya. Nah, jadi tingkat kesadaran kita untuk merawat kesehatan gigi itu masih agak kurang begitu ya. Nah, makanya itu ada 3 pertanyaan di sesi pertama yang nanti bisa Bapak Ibu ajukan. Kita pertama Ibu yang ada di belakang, kemudian tadi Bapak yang pakai topi, kemudian tadi oh ya Pak Iska. 3 pertanyaan. Monggo, Mbak Latif di belakang. Di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif dari Yogyakarta. Bu Dokter mau tanya, saya perhatikan beberapa orang termasuk diri saya. Ketika remaja itu giginya rapi, kulitnya bagus dan cantik ya rapi. Tapi ketika bertambah seiring yang bertambah usia, apa maaf termasuk saya kok bertambahnya usia itu kok menurut saya giginya kok ya kedepannya penyebabnya apa? Apakah salah perawatan atau bagaimana? Dan yang kedua, sampai usia berapakah seseorang itu giginya bisa dikawat? Kemudian sekarang ini banyak sekali tempat-tempat untuk yang namanya ahli gigi dan masak gigi palsu itu baik atau tidak? Karena pernah saya dapat informasi itu tidak baik karena akan menyebabkan berbagai penyakit dalam. Ya sekarang itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Mbak Latif yang sudah mengajukan 3 pertanyaannya sudah dicatat ya, Mbak Dokter ya. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Dijawab Mas dulu. Oh, dijawab dulu apa? Takut lupa. Oh, takut lupa. Oke. Saya jawab dulu aja ya. Ya, yang pertanyaan kedua ditahan dulu ya, Mas. Ini Mbak Dokter nanti tidak keburu lupa. Iya, keburu lupa, Mbak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi giginya dulu waktu kecil atau waktu remaja rapi, kemudian seiring bertambahnya usia kok jadi tidak rapi lagi. Nah, itu faktornya banyak tentunya, Mbak. Yang pertama misalnya tadi gigi lubang gitu ya, lubang terus hilang, dicabut karena lubang hilang. Nah, itu menjadi gigi itu tadi bergerak gitu. Jadi bergerak ke arah yang tidak ya atau di ruang kosong sehingga gigi-gigi yang lain juga ikut bergerak. Gitu. Jadi biasanya apalagi kalau kehilangan gigi belakang. Kok saya dulu rapi kok sekarang saya maaf agak sedikit maju ya, karena gigi belakang itu kan kunci gigitan. Jadi gigi belakang itu pertama kali tumbuh umur 6 tahun. Ya, 6 tahun, terus nanti semakin dewasa, terus lubang, terus dicabut, hilang nih di paling belakang. Nah, ini nggak ada kontaknya, nggak ada kuncinya, sehingga gigi cenderung terdorong ke depan. Terus nanti kalau terdorong ke depan, terus jadi renggang-renggang, nyelip-nyelip. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk masalah gigi mulut yang tadi misalnya ada kehilangan gigi, terus awalnya rapi kok jadi seperti itu. Kemudian kawat gigi itu bisa sampai usia berapa? Jadi intinya kawat gigi itu selagi kondisinya baik, bahkan saya ada pasien itu sampai usia 50-an masih menggunakan kawat gigi. Kadang ada penggunaan kawat gigi itu kami dirujuk ya. Jadi kami dirujuk oleh dokter gigi prosto. Jadi misalnya yang spesialis gigi tiruan pasien datang mengeluhkan ingin mengganti membuat gigi tiruan. Nah, ternyata gigi antagonisnya tadi modot. Nah, sehingga gigi tiruan nggak bisa nih karena udah sampai dekat gusi. Kondisinya tulangnya baik dan semuanya baik. Dia menyarankan untuk dinaikkan dulu giginya yang modot itu. Nah, biasanya kami yang melakukan menaikkan gigi itu supaya ada ruang untuk dibuatkan gigi tiruan. Nah, itu kalau kondisi-kondisi yang misalnya ekstrim ya, jadi misalnya memang udah usia tua ternyata butuh naikkan gigi seperti itu. Jadi monggo usia berapa aja bisa dikonsultasikan dulu. Tentunya kalau tidak ada penyakit penyerta, karena kalau ada diabetes kalau selagi terkontrol baik, tapi kalau tidak terkontrol kan giginya goyang. Di kawat gigi semakin goyang lagi seperti itu. Kemudian, nah untuk ahli gigi ya, maksudnya mungkin di sini adalah tukang gigi ya.
Mungkin itu memang sebaiknya dihindari karena memang bukan kompetensinya. Bahkan kadang terjadi malah giginya harusnya dilakukan perawatan akar tapi tiba-tiba langsung ditambal aja. Nah itu malah jadi infeksi. Terus kadang penempelan gigi tiruan yang tidak sesuai. Jadi kan kadang gigi terus ditempelkan di langit-langit. Nah itu memang tidak disarankan gitu. Jadi lebih baik konsultasi ke dokter gigi. Gitu. Di ahli gigi sama tekniker gigi beda ya. Kalau ahli gigi itu yang salon-salon gigi itu, tapi kalau tekniker gigi itu yang membantu dokter gigi untuk membuatkan gigi tiruan. Jadi dokter gigi melakukan pencetakan, pengukuran, dikirim ke tekniker untuk dibuatkan ditata giginya seperti itu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya sudah berasa tuntas Mbak Latif. Ya, Oke, terima kasih. Dokter luar biasa sekali pertanyaannya ya. Nah, saya tuh sering dengar dok, kita itu kan di medsos itu ada iklan-iklan itu loh, yang ada yang merontokkan karang dengan kumur sekali, ada yang malah obat yang menumbuhkan gigi yang sudah lansia. Nah, itu kan aneh gitu ya. Ya nanti ini ilustrasi saja. Gitu. Kita beri kesempatan untuk penanya kedua. Monggo. Bu dokter, Wah. saya mau tanya nih bahwa apabila dengan gigi itu ternyata kan orang bisa jadi tenar dan bahkan bisa jadi tercemar. Wah. Makanya donor asinindra atau si gigi itu kan gara-gara moncongnya dia jadi tercemar. Yang saya tanyakan itu gini, saya punya teman ya usia itu belum ada 50 tahun, tapi giginya pada rontok separuh-separuh. Tinggal 2. Nah, saya tambah Google atau tanya-tanya itu ke orang yang tahu lah. Itu ternyata waktu kecil itu pernah minum susu katanya. Jadi terjadi pengkapuran itu. Nah untuk solusi orang yang sudah usianya segitu gimana itu? Terima kasih. Betul. Kalau untuk solusinya kalau udah gigi hilang, gigi tiruan gitu Pak. Jadi bisa gigi tiruan, bisa lepasan dan sebagainya. Kalau solusinya ya untuk karena kondisi gigi hilang untuk mengembalikan pengunyahan, kemudian bicara estetik, nah itu memang dengan gigi tiruan. Nah tapi bagaimana? Apakah kurang susu gitu? Sebenarnya kandungan susu itu apa sih? Ada kalsium ya. Jadi memang gimana pun gigi itu ada kandungan namanya hidroksiapatit, yaitu dari kalsium itu. Nah memang ketika kecil, selagi asupan kalsiumnya baik, kalsium tidak harus dari susu, bisa dari daging merah, kemudian makanan ikan dan sebagainya, itu yang mengandung kalsium tinggi itu bisa membantu gigi itu tetap sehat. Jadi tidak harus susu. Bahkan justru kami itu kalau susu kan yang sering ada susu formula gitu ya. Misalnya anak-anak gitu ya usia di bawah 2 tahun terus diberi susu dot, susu formula. Nah itu sebenarnya kandungan paling banyak di situ bukan kalsiumnya tapi malah gulanya. Yang itu kadang menyebabkan giginya lubang. Jadi kami selalu edukasi ke masyarakat atau ke ibu-ibu untuk mengurangi penggunaan susu terutama dengan dot gitu. Karena memang kandungan susu formula itu paling banyak adalah gulanya, bukan malah gizi-gizi yang lain seperti itu. Tapi memang ada indikasi medis yang memang mungkin karena berat badannya kurang atau ada suatu memang yang harus untuk booster berat badan, nah itu memang diresepkan susu seperti itu. Tapi memang kalau di negeri-negeri asing itu susu formula itu kan diresepkan ya, jadi tidak beli sendiri. Jadi memang itu ada indikasinya seperti itu. Yang paling baik adalah kalau di bawah 2 tahun ya air susu ibu itu. Yang ideal, gratisnya. Demikian Pak Her, pertanyaan sudah dijawab. Apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup? Sebentar Pak. Apakah sudah tuntas ya? Jadi diterima aja Pak Her. Itu kayaknya sudah nasibnya begitu, sudah takdir, sudah takdir. Jadi nggak ada ya dok ya yang menumbuhkan gigi lagi, itu nggak ada ya? Tidak ada. Jadi iklannya itu yang dipertanyakan. Jadi kita jangan gampang percaya. Kalau ada, soalnya ada yang tertarik untuk itu. Sesuai dengan tadi kaplingnya, monggo ke yang ketiga Pak Iska dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dokter mau tanya. Saya tadi gigi yang tanggal bahkan ompong. Apa betul kalau gigi ompong itu mempercepat kematian? Mempercepat kematian.
kepikunan. Oh. Yang pertama, yang kedua, kalau ada tetangga atau orang itu hanya di mulut itu bau, itu apakah mungkin pengaruh gigi yang juga infeksi atau mungkin pengaruh organ karena itu kemudian selama mungkin organ. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tadi gigi yang sudah dicabut atau tunggal, ompong kaitannya sama pikun. Sebenarnya gini, sebenarnya karena di usia lanjut ya. Kalau usia lanjut itu memang ada degenerasi gitu. Degenerasi itu dari semuanya, dari sel-selnya dan sebagainya yang itu memang memicu untuk kepikunan gitu ya. Tapi kalau gigi ompong terus langsung kepikun kayaknya tidak berhubungan secara langsung seperti itu. Kemudian terkait bau mulut nih, kadang kita bau mulut. Nah, bau mulut ini itu juga salah satu tanda suatu penyakit biasanya. Kalau misalnya bau mulut itu kita lihat ya di dalam rongga mulut itu ada karang gigi, ada gigi lubang, itu bisa terjadi bau mulut karena memang bakteri itu akan memicu tadi dengan asam, terus dia akan bau gitu. Karang gigi juga karena bakteri jadi dia bau. Tapi kalau nggak ada karang gigi, tidak ada karies, terus dia bau mulut. Nah, itu harus dievaluasi. Itu adalah salah satu tanda-tanda penyakit. Bisa satu penyakit ginjal, yang kedua penyakit tadi diabetes. Baunya khas. Baunya kalau diabetes itu kayak keton. Jadi kayak baunya kayak manis-manis buah gitu. Ya, jadi ada bau-bau khas. Nah, itu nanti mungkin pemeriksaan lebih lanjut untuk diketahui diagnosis dari penyakit dalamnya itu nanti seperti apa. Apakah ini ada diabetes ya? Memang dia manifestasi atau gambaran klinisnya gejalanya di dalam rongga mulut itu adalah bau dan itu ada ciri khas khusus. Gitu. Seperti itu. Demikian jawaban dari Mbak Dokter yang luar biasa. Jadi Bapak, Mas, Mbak dan sekalian, nggak rugi ya kita pada pagi hari ini mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan gigi. Nah, luar biasa. Tadi lupa belum dipersilahkan Mas dan Mbak sekalian.